Ya, puji Tuhan, salam jemaat Tuhan GBI Eramas 2000. Ya, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita dalam ibadah Zoom pada saat ini tidak mengurangi sukacita kita ya. Ya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Bapak Ibu, persiapkan Alkitabnya yang ada di rumah pada saat ini. Kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita sama-sama membacanya agar kita sama-sama diberkati pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini tema yang akan diberikan kepada kita tentang kasih. Ya, tentang kasih. Nah, kita belajar kepada yang punya kasih. Ya, kita harus belajar kepada yang punya kasih. Karena apa? Manusia itu sulit mengasihi. Ya, manusia itu sulit untuk mengasihi. Kalaupun dia mengasihi, ada sesuatu yang dia inginkan, baru dia bisa mengasihi. Beberapa hari yang lalu, banyak orang memperingati tentang kasih. Ya, orang dunia memperingati tentang kasih, yaitu banyak umumnya anak-anak muda. Bahkan mereka memberikan yang terbaik untuk kekasihnya. Ya, apakah yang terbaik itu menurut pribadi masing-masing? Nah, kalau pada saat ini kita belajar kepada yang empunya kasih itu, yaitu Yesus Kristus. Karena kasih Allah tidak ada embel-embel. Kasih Tuhan tidak ada pura-pura. Manusia bisa berpura-pura mengenai kasih. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi hidupmu dan hidupku. Nah, kita telah sama-sama membaca firman Tuhan yang pada saat ini yang kita telah baca dari Yohanes 21 ayat 15 sampai seterusnya. Allah berbicara tentang kasih kepada murid-muridnya. Nah, ada dua perkara yang akan kita bahas. Yang pertama, yang paling sulit dilakukan manusia adalah tentang mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, berapa banyak orang yang telah mengasihimu? Ya, engkau yang tahu berapa banyak papa mamamu mengasihimu. Engkau yang tahu. Dan berapa banyak sahabat-sahabatmu yang mengasihi engkau secara pribadi. Dan berapa banyak pacarmu yang mengasihi engkau secara pribadi. Engkau yang tahu.
Tetapi intinya manusia itu sulit untuk mengasihi. Sekali lagi saya tekankan, kalau dia mau mengasihi ada sesuatu yang harus dia harapkan dari kita secara pribadi. Beda dengan Tuhan Yesus, dia mengasihi kita karena kita orang berdosa. Ya, manusia sulit untuk berkorban. Ya, manusia itu sulit untuk berkorban. Karena apa? Udah dari sananya. Ya, tetapi situasi-situasi keadaan pada saat ini, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berkorban dengan situasi-situasi keadaan pada saat ini. Saya kalau berkumpul bersama teman-teman, rekan-rekan sehamba-hamba Tuhan, mereka sering merasa mengungkapkan isi hati mereka. Mereka sangat sulit menghadapi situasi keadaan pada saat ini. Karena apa? Kehidupan pelayanan mereka sudah tidak memungkinkan dalam hidup mereka secara pribadi. Mereka tidak ada keuangan, mau mengungkapkan kepada jemaat, tapi kepada jemaat mereka takut malu. Nanti dikatakan hamba Tuhan ini mengeluh-mengeluh saja. Nah, saya sangat sedih kalau mereka mengungkapkan keadaan mereka kadang-kadang berpuasa. Mereka tidak bisa mendapat apa-apa pada saat ini. Beda dengan dulu. Mereka bisa mengharapkan berkat-berkat kepada jemaat. Tetapi pada saat ini mereka hidupnya karena anugerah daripada Tuhan. Saudara bisa melihat keadaan pelayanan-pelayanan pada saat ini. Banyak hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan gereja-gereja yang besar, mereka sudah punya deposito. Mereka sudah punya uang banyak. Tapi hamba-hamba Tuhan yang gereja masuk gang, keluar gang, hidup ngontrak, ataupun mereka pada saat ini yang ada di desa-desa, kalau kita lihat mereka sangat sulit untuk kebutuhan mereka dalam rumah tangga mereka. Tapi mereka tidak pernah mengungkapkan itu kepada jemaat-jemaat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, bisakah kita mengasihi rekan-rekan sepelayanan kita, terlebih hamba-hamba Tuhan yang ada pada saat ini? Saya tidak bilang saudara untuk mengasihi kami sebagai gembala, tidak. Tapi lihatlah keberadaan gereja-gereja yang kecil pada saat ini. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan persembahan-persembahan pun sangat minim. Mereka tidak ada. Karena apa? Ini mereka ungkapkan kepada saya secara pribadi. Saya hanya bisa bilang berdoa saja. Karena Tuhan yang mempunyai rencana yang terbaik di dalam pelayanan pada saat ini. Karena apa? Allah tidak butuh gereja-gereja yang besar. Tetapi Allah butuh pribadi kita. Apakah kita mengasihi sesama kita pada saat ini? Terlebih rekan-rekan sepelayanan pada saat ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari mulai perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Banyak tentang kasih itu sangat sulit dibuktikan. Lihat aja anaknya Adam dan Hawa. Kain membunuh adiknya. Karena dia tidak mengasihi. Karena dia cemburu kepada adiknya. Hingga dia membunuh adiknya. Saudara dan saya pada saat ini. Inilah sifat manusia. Ya, sangat sulit untuk berkorban. Kita lihat di ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, Allah ingin tahu kehidupan pribadi Simon pada saat ini. Hingga dia tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, Allah mau setiap pribadi kita mengasihi Tuhan secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Sekarang banyak orang lebih mengasihi manusia atau rekan-rekannya atau sesamanya yang bisa mengungkapkan isi hatinya daripada Tuhan, daripada orang tuanya, daripada rekan-rekannya. Orang lebih mengasihi yang bisa membutuhkan kehidupan kedagingannya daripada Tuhan yang dia sembah secara pribadi. Makanya Tuhan tidak salah menanyakan hal ini kepada Petrus bahwa dia tahu keadaan Petrus lebih mengasihi teman-temannya dibanding Tuhan.
Kalau enggak, ngapain Tuhan tanya kepada Simon daripada mereka ini? Nah, kembali kepada kita pribadi. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan dibanding teman-teman kita, dibanding rekan-rekan kita. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Saudara dan saya yang tahu keadaanmu secara pribadi. Tapi biarlah kita belajar kepada Tuhan yang empunya kasih ini, yang dia tanya kepada murid-muridnya. Dan dikatakan, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah perkataan Simon, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah, itu juga yang sering terjadi di dalam hidup kita secara pribadi. Kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh benar-benar. Tapi Tuhanlah yang tahu keadaanmu dan keadaanku. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita sering cepat berbicara, mengatakan mengasihi, tetapi tindakan tidak ada. Tapi Allah mau di dalam hidup kita, biarlah kita menyadari hidup kita ini tidak ada yang sesungguhnya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dialah yang tahu keadaanmu dan keadaanku pada saat ini. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nah, ada salah satu kesaksian pada waktu itu ada saudara kembar. Nah, yang kembar satu, dia terkenal preman dan sangat jahat sekali. Dan satu lagi kakaknya pengacara. Dan kembar ini hidup agak berjauh-jauhan ya. Tetapi kakaknya selalu memperhatikan adiknya. Pada suatu waktu adiknya ini kena suatu masalah. Dia membunuh salah satu ketua geng yang terkenal pada waktu itu, dan pada waktu divonis bahwa anak ini, saudara kembar ini akan dihukum gantung, mau dibunuh. Pada waktu itu kakaknya sebagai pengacara, kakaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang benar kesalahan yang terbesar itu pada adiknya sendiri karena dia sudah membunuh, orang pimpinan salah satu kepala preman itu. Nah, pada waktu masuk di dalam persidangan sudah waktunya dihukum. Nah, waktu biasanya kalau orang udah mau dihukum gantung, kepalanya ditutup, bahkan tangannya diikat untuk siap dibawa ke hukuman gantung. Tiba-tiba kakaknya datang kepada kepala untuk memenggal ini, dan dia menyerahkan hidupnya kepada kepala pemenggal ini. Dan dia bilang sama adiknya, kamu pergi. Sudah, biar saya aja yang menggantikan kamu. Nah, adiknya sudah tidak tahan karena melihat kakaknya yang rela mau dihukum mati gara-gara dosanya, dan kakaknya rela untuk mengorbankan dirinya. Pada waktu dia mau dihukum gantung, adiknya hanya menangis. Dari jauh dia lihat kakaknya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan waktu itu tibalah waktu dihukum gantung, adiknya menangis dan dia pergi dengan penuh dengan kekecewaan dan kesal dengan keadaannya pada waktu itu. Dan kakaknya sudah tidak ada lagi karena dia sudah menggantikan adiknya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini manusia ya, dia kasihan kepada adiknya dan dia mau rela berkorban demi adiknya. Dan puji Tuhan, adiknya menjadi hamba Tuhan. Ya, menjadi hamba Tuhan, dia rela mau berkorban untuk adiknya supaya bertobat. Nah, Bapak Ibu, lebih daripada itu, Yesus telah berkorban bagimu dan bagiku pada saat itu. Allah tidak menuntut apa-apa daripadamu dan daripadaku, tetapi dia mau menuntut apakah kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Manusia itu lebih suka mementingkan dirinya sendiri. Ya, manusia itu lebih suka mementingkan dirinya sendiri. Karena apa?
Kalau dia sudah mendapatkan sesuatu bagi dirinya, dia merasa puas. Karena dia sudah tahu keinginannya sudah terpenuhi. Tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dia rela tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Karena apa? Manusia itu selalu kurang puas. Ada saja yang mau dia mau. Ada saja yang dia inginkan. Udah ada ini mau ini, udah ada ini mau ini. Itulah sifat manusia. Tetapi kita belajar kepada sifat Allah. Dia selalu memperhatikan orang-orang yang ada pada saat itu. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-16 dikatakan apa? Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, di ayat pertama Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku daripada murid-murid yang lain? Simon Petrus katakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan yang kedua kali dikatakan, di ayat yang ke-16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, apa kata Yesus kepadanya? Ayat yang ke-16 kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini Yesus bertanya tentang pribadinya, bukan kepada teman-temannya. Nah, kembali kepada diri kita pada saat ini. Apakah kita lebih mengasihi teman-teman kita atau rekan-rekan kita, kelompokan kita, atau orang tua kita, atau seluruh keberadaan yang kita kasih dibanding Tuhan? Saudara yang tahu, apakah sungguh-sungguh engkau mengasihi Tuhan? Karena Yesus mau secara pribadi kita sungguh-sungguh mengasihi dia dibandingkan yang lain-lain. Manusia itu sering melihat kesalahan orang. Ya, manusia itu sering melihat kesalahan orang dan kesalahan dia tidak tahu. Makanya tidak salah orang mengatakan kalau lihat menunjuk kesalahan orang, lihat dulu pribadi kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita tahu keberadaan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi orang itu? Kita lihat ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca, dikatakan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kenapa hati Petrus sedih? Karena apa yang dia katakan dari ayat yang pertama dan yang kedua, itu hanya keluar dari biasa-biasa saja. Dan ayat yang kedua juga dikeluar hanya biasa-biasa saja. Untuk ketiga kalinya baru dia sadar bahwa dia tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara dan saya pada pagi hari ini, apakah Tuhan sudah engkau kasihi dengan sungguh-sungguh? Kita bisa bersandiwara antara teman kita. Dan bisa bersandiwara antara keluarga kita, antara orang tua kita. Dan antara hamba-hamba Tuhan, terlebih kita bisa bersandiwara kepada gembala kita. Tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bersandiwara. Kenapa dia bertanya kepada Petrus 3 kali? Manusia itu kalau 1 kali kurang menyimak, kedua kali agak setengah-setengah, baru ketiga kali baru dia sadar apa yang dia perbuat bahwa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara dan saya pada pagi hari ini, izinkanlah Tuhan itu ada di dalam hidup kita, sungguh-sungguh kita mengasihi Dia. Dengan situasi-situasi keadaan yang terjadi pada saat ini.
Allah tidak butuh kumpul-kumpul banyak-banyak, mempunyai aksesoris gereja-gereja yang bagus-bagus. Sekarang semuanya sia-sia. Tetapi Allah mau di dalam hidup kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau ada kasih Tuhan itu di dalam hidup kita, kita mau berkorban apapun untuk Tuhan. Inilah pertobatan pada saat itu Simon. Dia sadar bahwa pada waktu yang dia jawab pertama kedua itu dia belum bertobat. Dia hanya sembarangan saja bicara. Tetapi untuk ketiga kalinya dia katakan, engkau tahu Tuhan. Kali lagi kita baca ayat yang ke-17 bersama-sama. Inilah pertobatan Simon, dikatakan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Saudara dan saya pada pagi hari ini, sejauh mana engkau sedih di dalam perbuatan-perbuatanmu yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Sejauh mana engkau bertobat? Yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena saya benar, tidak. Saya juga bertobat. Dengan keadaan-keadaan saya sering keluh kesah kepada Tuhan. Dengan keadaan pergumulan pekerjaan Tuhan, saya juga suka mengeluh kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini, adakah kasih itu sungguh-sungguh kita praktekkan dalam hidup kita? Jangan kalau sesama kita bisa mengasihi. Tetapi teman kita yang dekat ataupun dalam keadaan lingkungan kita tidak bisa mengasihi. Kata orang dunia, yang penting prakteknya. Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Inilah perkataan Simon, engkau tahu segala sesuatu, apakah aku mengasihi engkau? Saudara dan saya tidak tahu apakah engkau mengasihi Tuhan. Karena Allah yang kau sembah dia tahu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi? Biarlah kita tidak segampang apa yang kita lakukan, mengasihi Tuhan. Hari tentang kasih. Tetapi biarlah hidup kita secara pribadi sungguh-sungguh mengasihi kepada orang yang kita kasih, yaitu Yesus yang telah berkorban di atas segala-galanya. Dan selanjutnya dikatakan, hanya Yesus dapat mengasihi dengan sempurna. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesuslah yang bisa mengasihi dengan sempurna. Walaupun orang dunia mengatakan hari Valentine, kasih apa itu? Hari tentang kasih kah apa? Tetapi hanya Yesus yang bisa mengasihi dengan sempurna. Bahkan dikatakan semuanya dia sudah serahkan. Tidak ada lagi yang bisa dia berikan kepada kita. Karena dia sudah serahkan. Tinggal kita pergunakan dengan baik. Apakah kasih Tuhan itu dapat kita pergunakan dengan sungguh-sungguh? Bahkan dia yang tidak punya apa-apa. Yang tadinya dia punya segalanya. Bahkan dia lahir di kandang yang hina. Karena manusia menolak, tidak mengasihi dia. Bahkan dia katakan dia haus. Orang tidak mengasihinya. Bahkan dia ditombak. Untuk kasih yang terakhir, orang tombak dia. Maka dia katakan genaplah semuanya. Saudara, jangan banyak mengeluh di hadapan Tuhan. Karena kebutuhan dagingmu. Tapi biarlah pada saat ini kita menyadari hidup kita. Bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna.
Yesus tahu masa depan kita. Saudara dan saya tidak perlu takut dengan situasi keadaan pada saat ini. Karena apa? Yesus tahu masa depan kita. Kadang-kadang kita belum terjadi, kita udah takut di luar. Tapi Yesus tahu masa depanmu. Apakah engkau tahu masa depanmu? Jemaat GBI Ramas 2000? Boleh-boleh saja engkau sudah mempersiapkan segala apa yang terjadi untuk masa depanmu. Tetapi kalau tidak seizin Tuhan, itu semuanya tidak. Saya kaget anak saya pada waktu dia telepon saya bersama Bapak Gembala, dia bilang, "Ma, kita video call." Ya, kenapa? Saya kalau ada sesuatu, jantung saya udah gerak, geduk gitu. Ya, aduh, apa lagi ini? Karena apa? Saya itu orangnya nggak pernah mengungkapkan apa yang terjadi kepada masalah saya kepada orang-orang. Ya, tetapi saya lebih banyak berdiam diri, kadang berdoa. Saya orangnya tidak suka ngerumpi-ngerumpi tentang keadaan-keadaan. Karena apa? Orang yang saya ungkapkan tentang saya, dia juga punya masalah. Belum tentu ada solusinya. Nah, tiba-tiba dia bilang, Mami, puji Tuhan, kakak Clara sudah mengandung. Lah, iya dek, ya puji Tuhan dong. Iya, dia sekarang ada di Tangerang. Oh iya, ya. Nah, Mama, tapi tenang-tenang aja ya, katanya. Ya, tenang. Ya, diam-diam ya, katanya. Oh iya. Nah, tapi saya lihat di apa di Facebook, ada orang yang sudah sampaikan kepada saya, loh ini kok tenang ya? Saya pikir dalam hati saya tegur anak saya bilang, ini daripada Tuhan, tidak usah takut. Nah, dia bilang, iya Ma. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan itu, dia menantikan sudah 3 tahun. Saya nggak ingat, tapi dia sampai meneteskan air mata waktu dia video call, dia udah menantikan 3 tahun. Saudara, kita tidak tahu masa depan kita. Tapi Tuhan tahu apa yang kau gumuli di dalam hidupmu pada saat itu. Saudara dan saya tidak perlu takut. Kalau sudah Tuhan yang memberi, pasti dia akan jamin segala sesuatu. Yang penting, Tuhan tahu masa depan kita. Banyak orang bilang, tahun sekarang ini adalah tahun apa ya? Tahun singa ya? Singa apa-apa itu? Katanya air mengalir apa segalanya. Saudara, jangan berharap kepada binatang. Tapi berharaplah kepada Tuhan yang punya segala isi langit dan bumi. Dan yang tahu masa depanmu pada saat ini. Saya secara pribadi melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini GBI Ramas 2000. Sampai Bapak Gembala bilang, kok kita belum pernah melihat mujizat Tuhan kayak orang-orang yang langsung diberikan mobil, langsung diberikan rumah Tuhan, langsung diberikan ini, langsung diberikan. Lah kapasitas orang macam-macam. Tuhan itu yang lebih tahu. Karena Tuhan tahu keadaan iman kita secara pribadi pada saat ini. Mengenai pekerjaan Tuhan di sini, kalau kita lihat, semuanya itu karena kemurahan. Yang penting kita ada kerjasama. Mau melakukan bergandengan tangan. Itu yang Tuhan mau. Saling mendoakan di dalam pergumulan pekerjaan Tuhan. Biarlah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir dikatakan, kita baca-baca ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau pendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tuhan tahu nasibnya Petrus pada waktu dia akan mati. Tetapi intinya, Petrus tidak pernah kecewa dengan keadaan matinya bagaimana. Tetapi hatinya tetap memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saya pada saat ini, Tuhan tahu apa yang engkau hadapi pada saat ini. Intinya, apakah engkau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan? Soal mati kita tidak tahu. Mungkin saudara baru-baru tahu tentang keadaan bagaimana Dorce mati. Dia maunya dikubur secara perempuan, yang satu bilang secara laki, karena dia tadinya laki. Ribut. Dan mungkin juga saudara tahu tentang kematian yang ditabrak di tol itu, artis itu, sampai keluarganya ribut. Kita belajar keadaan Petrus, dia mati bagaimana Tuhan kasih tahu, tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Kalau kita mati dengan sempurna, enak, tiba-tiba mau mati, ya nggak usah repot-repot. Tapi biarlah rohmu tetap ada bersama dengan Tuhan. Soal mati itu ada dalam tangan Tuhan. Dan yang terakhir, Yesus tahu kesetiaan kita pada saat ini. Yesus tahu kesetiaanmu dan kesetiaanku pada saat ini. Sampai di mana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena tema yang diberikan adalah tentang kasih. Adakah kita mengasihi Dia sungguh-sungguh pada saat ini? Kita sama-sama membaca ayat yang ke-19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Jangan pikirkan perkara-perkara yang membuat engkau menjauh daripada Tuhan. Tapi pikirkanlah apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan agar kita layak untuk mengikuti. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia yang peduli kepadamu dan kepadaku. Mungkin suamimu hanya terbatas mengasihi engkau. Mungkin orang tuamu hanya terbatas mengasihi engkau. Tetapi ada satu yang tidak terbatas mengasihimu dan mengasihimu. Adalah Yesus. Persoalannya, maukah engkau dan saya ikut Dia yang empunya kasih itu. Bahkan Dia rela berkorban. Eli, Eli, lama sabatani. Karena kasihnya lah. Dia rela mengorbankan segala sesuatu untukmu dan untukku. Mari kita tundukkan kepala. Pura nama karala makaya lama sekira nama pura lama kaya lama. Henderene me akura la pakaya lama sekara nama pura lama kaya lama sira nama. Biarlah engkau secara pribadi pada saat ini mengoreksi hidupmu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dibanding apa yang kau inginkan dalam hidupmu. Hinarana makurala pakaya lamasi. Engkau ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Adakah engkau mengasihi Dia lebih daripada apa yang ada pada saat itu? Janganlah Allah bertanya sampai 3 kali seperti Dia bertanya kepada Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku dengan sungguh-sungguh dibandingkan mereka ini? Dia menjawab, aku mengasihi engkau. Dan dia bertanya untuk kedua kali, apakah engkau mengasihi aku dengan sungguh-sungguh? Dia mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan.
Dan untuk ketiga kalinya dia mengatakan, apakah engkau mengasihi aku, Simon anak Yohanes? Engkau tahu Tuhan, apakah aku sungguh mengasihi engkau? Saudara dan saya tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan pada saat ini. Karena dia yang mempunyai napas kehidupanmu. Dan dia tahu apa yang kau pikirkan. Walaupun engkau belum tahu apa yang kau pikirkan. Dan dia punya rancangan yang baik bagimu. Walaupun soal matimu tidak tahu bagaimana, itu bukan urusanmu. Yang penting hatimu tetap memuliakan Tuhan. Urana makarala pakayala masekirana makura nama. Biarlah kita secara pribadi, lepas pribadi, minta ampun kepada Tuhan pada pagi hari ini. Apakah kita mengasihi dia lebih daripada apa yang ada pada saat ini? Kurana matakarala pakayala maseki, nama kurana makayala maseki. Katakan di hidupku Tuhan yang penuh dengan dosa-dosa yang kuperbuat. Kerebe aku rala pakayala maseki, debe aku rana makayala maseki. Hanya Yesuslah yang peduli kepada hidupmu dan hidupku pada saat ini. Karena dia yang bertanya secara pribadi kepada Simon anak Yohanes. Dan dia juga mau bertanya secara pribadi kepada kita masing-masing. Apakah kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh? Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang mengungkapkan isi hati Allah itu dalam hidup kami secara pribadi, lepas pribadi pada saat ini. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau tahu hati kami. Engkau tahu hidup kami Tuhan. Engkau tahu mati kami. Dan Engkau tahu masa depan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Engkau melihat jemaat-jemaat-Mu pada saat ini yang mengasihi Engkau Tuhan. Engkau balut luka-luka hati mereka pada saat ini Bapa. Engkau tahu pergumulan mereka pada saat ini. Roh Kudus, lawat jemaat-Mu satu persatu. Karena kasih Allah tak pernah berkesudahan di dalam hidup jemaat GBI Ramas 2000. Engkau melihat mereka secara pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun bentuk sakit penyakit yang dirasakan jemaat-Mu GBI Ramas 2000. Tuhan telah mengasihi mereka dengan kuasa darah anak domba itu. Tuhan telah menyembuhkan, mentahirkan mereka. Sakit apapun, virus apapun yang menurut prediksi manusia. Kasih Tuhan sudah melimpah bagi jemaat Tuhan. Yang mempunyai beban pergumulan Tuhan akan memberikan kekuatan. Yang punya masalah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bahkan pada saat ini yang akan mau meninggalkan Tuhan, Tuhan tangkap hidup mereka. Bahkan apapun yang mereka hadapi pada saat ini. Engkau Allah mengasihi jemaat GBI Ramas. Berkati tua, muda, besar, kecil Tuhan. Engkau berkati mereka semua Bapa. Karena kami percaya hanya Engkau lah yang dapat mengasihi jemaat GBI Ramas 2000. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu menyerahkan seluruh apa yang sudah dibicarakan isi hati-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa. Yang diberkati katakan amin. Nyapu. Lalu saya tanya, Pak, ini kan mau dibangun RT kita ini. Samping ini. Dibangun. Nanti ditanam pohon anggur di sana di sampingnya. Ngobrol-ngobrol kan. Lagi ngobrol-ngobrol, saya tanya, Pak, ini mau dibangun apa? Mau di apa ini? Oh, nanti mau bangun RT, nanti kita mau kumpul sama orang Ramas, ngomong dulu sama-sama. Oh, memang harus izin sana. Oh, enggak juga, cuma berita. Oh, gitu ya. Lalu gimana selanjutnya? Oh, nanti kita mau
bangun itu, kata Pak Lurahnya, apa namanya, tanam pohon anggur panjang ini. Jadi letter L nanti ini. Tempat parkir kita, itu depannya itu nanti ada kantor RW kita. Saudara-saudara, saya nggak tahu dia kalau dia itu lurah kita. Tapi dia tahu saya pendeta, saudara. Nah, dari mana dia tahu saya pendeta, saudara? Mungkin juga karena kita ya baik-baik di sini dengan tetangga. Saya nyapu, walaupun istri marah-marah saya nyapu sampai di pintu gerbang itu, saudara. Saudara lihat situ itu bersih itu semua. Tapi sampai di warung itu saya belum cabur rumputnya, belum selesai. Karena dari pagi sampai jam berapa? Jam 10 saya bersihin, korek tanahnya, rumputnya saya cabut, bersihin. Saya sendiri, saudara. Saudara, kita bisa lakukan apapun. Biar orang tahu bahwa kita itu baik. Saya bilang sama istri, mah kita bersih ini karena kita gereja. Kalau gereja bersih orang juga senang. Oh ini gereja. Pak Jenderal sini bintang 3 sini. Kalau dia lewat sini dia bilang saya sejuk banget hati saya Pak Pendeta. Bayangkan tuh, gak seiman dengan kita. Pak Didit, Jenderal bintang 2, bintang 3. Sekarang sekretaris Lemhanas beliau. Dia ngomong begitu sudah. Artinya apa? Kenapa dia ngomong gitu? Karena rumah kita bersih sudah. Ini gereja, ini tempat ibadah. Makanya saya nggak pernah malu, saya celana pendek, saya nyapuin, bersihin. Angkat sampah sampai kotor-kotor, lumpur-lumpuran. Gak apa-apa, sapuin aja. Kenapa? Gak ada yang kurang kan? Tetap aja saya ganteng. Sudah. Iya sudah. Habis cuci bersih, mandi saya. Mandi, sikat. Kuku-kuku yang kotor bersih lagi sudah. Sikat. Gak usah segan kita, gak usah gengsi-gengsi. Saya gak gengsi sudah. Saya orang desa, orang kampung saya. Saya bukan orang kota, orang desa. Tapi saya berpikiran kota sudah. Harus seperti itu. Orang desa berpikiran kota sudah. Jangan orang kota berpikiran desa. Kita harus bergaul dengan siapapun juga. Jangan pilih-pilih orang. Karena kita nggak tahu masa depan orang. Sudah. Kita nggak tahu masa depan orang. Makanya adik-adik saya pemuda tempat ini, kalau pilih orang jangan pilih-pilih teman. Pilih saja semua teman ini semua. Karena nggak tahu nasib orang itu jadi apa nanti kemudian hari. Betul loh saudara. Kita nggak tahu nasib orang itu. Tetangga yang kita anggap orang nggak berguna. Orang-orang dianggap enteng. Kita nggak tahu nasib dia saudara-saudara. Ya. Yang tadinya dia gembel saudara. Jadi orang hebat. Yang tadinya makan sampah jadi orang miliarder. Saudara. Tahu? Orang miliarder. YouTuber sekarang. Lu pernah makan sampah. Saudara. Dia jadi miliarder. Triliuner. Bukan miliarder. Triliuner. Karena mungkin gak tahu. Makan sampah dicerita. Dia menjadi orang kaya. Nggak tahu kita nasib orang. Makanya jangan pernah menganggap enteng seseorang. Yang saya bilang sama adik-adik saya pemuda-pemudi tempat ini. Kau punya masa depan yang cerah. Saya nggak tahu nanti 10-15 tahun ke depan nasibmu jadi apa. Kau akan berubah nasibmu. Kayaknya teman-teman jemaat Tuhan. Kalau bersahabat-sahabat dan dengan tulus dan siapapun juga. Kita nggak tahu nasib orang. Ya, kita nggak tahu nasib orang. Kasih itu harus terpancar. Dan orang akan tahu nanti. Kalau engkau buat sesuatu yang baik. Orang akan ingat engkau seumur hidup. Saudara. Ingat kalau orang mati itu apa yang disebut saudara? Kebaikannya. Ingat almarhum. Ya orang sebut berjejer kebaikannya. Saat dia mati. Saat orang mati. Dia itu bergaul dengan orang saat apa sudah kita lihat. Yang menghantar dia banyak atau tidak. Orang yang datang itu banyak atau tidak. Saat dia mati. Buatlah kebaikan kita hari-hari ini. Kasih kita pada sesama kita. Kasih itu yang mampu mempererat kita. Saudara. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Untuk kita mengasihi tetangga kita, kiri kanan kita. Harus ada kasih yang tulus. Kita implementasikannya kepada sesama kita. Saudara, kalau demikian kita lakukan, maka hidup ini enteng untuk kita lewati. Tuhan memberkati kita saudara-saudaraku.